Oke guys, kembali lagi bertemu dengan gue Valentino Tirayo. Dan di video kali ini gue akan bagiin kalian satu tutorial yang keren abis menurut gue, yaitu tutorial cara kita live streaming di dua platform sekaligus. Wow, menggunakan OBS Studio. Men, ini keren kan? Jadi pada dasarnya itu OBS Studio itu hanya bisa live di satu platform aja. Kalau kita mau live di Facebook ya Facebook aja, di Twitch aja, YouTube aja, Instagram aja, dan lain sebagainya. OBS itu pada dasarnya nggak mendukung untuk kita live di dua platform sekaligus, kecuali dengan cara ini ya ada sedikit akal-akali lah di OBS-nya. Nah, biasanya software yang mendukung untuk kita live di dua platform sekaligus itu bahkan lebih, ada yang namanya vMix dan juga apalagi yang lupa lagi, pokoknya salah satunya adalah vMix. vMix itu support sampai 2-3 platform sekaligus bisa kita live. Nah, OBS hanya support sebenarnya cuma satu. Tapi di video kali ini gue akan bagiin caranya agar kita yang pingin live di Facebook contohnya, ataupun pingin live streaming di YouTube secara bersamaan, no lag, no delay, ini bisa. Gue udah coba tadi. Kalau kalian mau lihat, ada video gue di Facebook. Gue udah coba tes tadi, bahkan gue juga coba di YouTube. Tapi ini videonya masih proses terus untuk mengupload, jadi belum bisa ditonton. Nanti kalau sudah selesai kalian bisa tonton. Itu kurang lebih 30 menit gue live. Dan bisa dibilang nggak kelihatan sih delaynya. Lagnya juga pun mungkin karena masalah jaringan internetnya. Tapi tadi gue coba kecepatan upload di rumah gue itu wifi-nya kurang lebih 3,6 Mbps kecepatan uploadnya. Tapi ini bisa. Yang penting kita atur spesifikasinya, kita atur pengaturannya biar bisa jadi lebih baik. Biar kita turunin tapi kualitas gambarnya masih bisa dibilang oke lah. Nanti kalian bisa lihat kalau videonya udah selesai diproses, kalian bisa lihat videonya bagaimana gue coba live selama kurang lebih 30 menit. Video ini sekaligus mematahkan perkataan orang vMix itu lebih baik dari OBS karena bisa live di dua platform. OBS nggak bisa. Siapa bilang? Ini gue bikin caranya biar kita bisa. vMix itu berbayar loh bro. Jadi vMix itu nggak gratis. Kalau OBS kan gratis. Jadi itu salah satu keunggulannya. Oke, nanti di video kali ini gue akan bagiin kelebihannya dan juga kekurangan kalau kita live streaming di dua platform sekaligus. So, terus lihat video ini sampai selesai, jangan di skip. Dan juga ya tolong biar juga di like video ini kalau kalian suka. Kalau kalian tidak suka, di dislike aja. Dan juga subscribe juga channel ini, dan boleh bagikan juga kepada teman-teman yang lain, biar sama-sama kita tetap menambah wawasan. Dan gue juga semakin semangat lagi untuk belajar, membagikan juga apa yang gue tahu kepada kalian. Oke, kita akan langsung saja masuk ke tutorialnya. Yeps, pindah dulu. Oke, sekarang sudah masuk. Cek. Oke, sudah masuk ya. Kita langsung buka ke OBS Studio. Ini gua nggak jelasin teknisnya seperti apa ya, maksudnya yang untuk live streaming dan lain-lain. Sebelumnya gue bikin scene baru dulu ya, bentar. Ini scene baru cuma untuk coba aja kamera, biar kalian bisa lihat muka gua. Ini gua pakai dulu koneksi WiFi. Jadi ini kita pakai cara kemarin ya untuk Droid Cam. Kamera handphone kita bikin untuk jadi webcam. Kalian boleh lihat linknya di atas. Ini gue bikin kamera handphone jadiin webcam. Nah, ini sudah terhubung. Bentar cu, gue pasang di mini tripod dulu. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, ini dia sudah muncul ya guys. Nah, sekarang kita masuk ke OBS nya. Gua akan tampilin muka gua aja biar langsung kita bisa lihat. Nah, udah tampil. Ini buat kalian yang penasaran bagaimana. Ini gua bikin cuma pakai kamera handphone ya. Ini kamera handphone ini. Nih, gua bikin pakai kamera handphone, pakai WiFi, jadi bisa lah. Oke, agak cembung, no problem. Oke, caranya seperti ini. Kita buka dulu browser kita. Yang akan kita live streaming, akan uji coba di YouTube dan Facebook. Kita buka ini Facebook, dan ini kita buka YouTube. Oke. Nah, sebentar guys. Ini oh ya, supaya juga kalian tahu, gua tunjukin
kecepatan internetnya ya, kecepatan internet di rumah gue seperti apa. Ini gue pakai jaringan IndiHome, kecepatannya 20 Mbps untuk download. Nah, biar kalian tahu, ini kecepatan downloadnya. Dia main biasanya sih di 18 sampai 20. Bahkan standarnya normalnya di 19 sih. Kalau malam gini tembus 21, lumayan. Nah, ini kecepatan unggahnya palingan 3 ya, benar 3. Nah, untuk live streaming kan gue udah jelasin kemarin caranya. Lihat kecepatan untuk itu, kecepatan unggahnya, karena ini akan mengupload untuk live. Dia ini ya, kalian boleh lihat dia kecepatan unggahnya 3,67 Mbps. Kita akan coba apakah mampu. Oke. Oh, ini udah muncul sebenarnya ya, udah bisa. Nanti kalian boleh cek linknya di ini, ada beberapa akun YouTube sih. Kalian boleh cek linknya di itu. Oke, kita buka dulu YouTube. Kita live streaming. Oke, di YouTube sudah. Sebentar. Kita tutup saja ini karena gue coba tadi. Kita masukkan tes live 2 platform. Oke, kita buat streaming. Ini gue akan lebih jelasin di detailnya di itu ya, di OBS. Oke, di Facebook juga kita coba. Bentar guys. Oke, tes live di 2 platform. Oke, judulnya juga sama. Oke, caranya yang pertama kita salin dulu seperti biasa ya, stream kayak di Facebook. Bisa juga sebaliknya, kalian salin stream kayak di YouTube, tapi kalian ikuti aja ini, salin stream kayak di Facebook. Kita ke setting. Nah, kita ke stream. Ini servisnya Facebook Live, jadi ini URL-nya sama Facebook. Kita copy dan kita salin stream kayaknya. Oke, setelah itu kita apply. Sub. Setelah kita apply, kita ke bagian output di sini. Output. Sub. Nah, biasanya di OBS itu ketika pertama kali tampil dia akan seperti ini, simple. Tapi kita rubah ke advance. Oke. Nah, di bagian streaming nanti gue jelasin sebentar ya. Untuk pengaturannya biar nggak delay atau nggak lag. Kita masuk ke bagian recordingnya. Kita akan live streaming di YouTube. Tadi kan di Facebook, ini di YouTube kita akan salin URL dan stream key-nya. Kita ke bagian recording. Nah, di bagian recording biasanya dia tampilannya seperti ini, standar ya, ini standar. Di bagian tipe ini dia standar, tapi kita rubah ke custom output atau FFmpeg. Oke. Nah, biasanya di FFmpeg ini output tipe dia tertulis seperti ini, output to file. Kita rubah ke output to URL. Nah, oke. Nanti akan muncul di sini file path or URL. Caranya kita masukkan URL YouTube tadi. Caranya kita masukkan URL YouTube tadi. Ini sorry ya guys, baterai kamera gua udah habis. Bentar, gua matiin. Yaps. Kita masukin YouTube, URL YouTube tadi, kita buka ke sini, kita ke YouTube. Nah, kita ambil URL-nya seperti ini. Ambil URL streaming. Ini dia yang kita akan ambil ya guys, ini. Dan kita salin. Oke, setelah disalin kita masuk lagi ke OBS tadi dan kita Ctrl V atau kita paste aja di sini. Saat. Nah, dia akan seperti ini. Setelah selesai, kita taruh slash atau ini ya, slash atau garis miring. Jadi kalian boleh lihat kita bikin garis miring. Tahu kan garis miring, garing. Kita garing, sub. Oke, setelah kita garing, kita kembali ke YouTube tadi dan kita copy stream key-nya. Oke. Kita kembali ke OBS dan kita paste. Sub. Setelah selesai, kita apply. Oke. Nah, untuk pengaturannya kita akan langsung saja atur di sini. Dia untuk pengaturannya biar nggak lelet.
Jadi kan kayak gini guys, kalau kita bentar. Nah, jadi kayak gini guys, kalau kita biasanya untuk live streaming, kalau cuma di satu platform, dia tuh kecepatan speed internetnya dia hanya memaksimalkan di satu platform tersebut. Contohnya kalau kita biasanya cuma live ke Facebook, speed internetnya akan fokus ke Facebook aja. Tapi kalau kita live kedua, otomatis speed internetnya akan kebagi dua. Jadi kekuatannya akan terbagi dua, entah di Facebook dan di YouTube. Jadi dia fokusnya ada dua. Nah, dan juga kekuatan untuk speed benchmarknya, CPU-nya, CPU-nya dia juga akan terbagi dua, karena biasanya kalau cuma satu ya cuma satu, tapi ini kan karena kita mau pakai dua, jadi otomatis kita harus pakai CPU-nya, kekuatannya akan terbagi dua. Nah, gua sangat saranin buat kalian untuk hal ini, kalian pastikan dulu spesifikasi PC ataupun laptop kalian. Jadi kalian harus pastikan dulu, jangan main itu ya, jangan main yang sering dibilang kentang, jangan main yang spek PC ataupun laptop yang low, usahakanlah yang menengah ke atas biar bisa kita live streaming. Oke, kita akan masuk ke pengaturannya. Nah, di sini pengaturannya untuk di recording, karena ini kita akan live streaming menggunakan streaming dan recording, tapi akan jadi live. Nah, di sini kita atur video bitrate-nya, kita bikin rendah 800 kbps. Oke, jangan maksain pakai 2500 ya, jangan. Ini nggak akan kuat. Jadi pakai 800. Kecuali PC dan jaringan internet kalian Wanipiro, jadi aman. Kita pakai 800 dan keyframe intervalnya kita bikin 4, atau kalau masih nggak mampu juga 4, kita turunin 2 atau 3. Oke. Jadi seperti ini, kalian lihat aja, ini seperti ini sama semua ya. Sama audio bitrate-nya kalian bisa turunin ke 128, tapi kalau mau 160 aja nggak apa-apa. Nah, di bagian streaming juga kita atur sama. Nah, kalian bisa lihat aja di sini ya. Contohnya rescale outputnya pakai 720, rate control CBR, bitrate-nya kita atur juga 800 biar kita turunin kemampuan resolusi gambarnya. Tapi tenang, nggak berpengaruh kok, percaya sama gua udah coba tadi. Kalian boleh lihat linknya, videonya, contoh gua live streaming 30 menit di video sebelumnya. Kalian boleh lihat di situ. Oke. Nah, di sini bitrate-nya kalian rubah juga jadi 800 dan keyframe intervalnya kita bikin 4 juga. Oke, dan setelah itu kita oke. Nah, untuk kita melakukan streaming secara bersamaan, kita harus start streaming dan start recording itu secara bersamaan. Wow, terus gimana dong, kan nggak bisa pencet cetak, susah. Namanya juga dia akan ada interval walaupun 0 sekian detik. Caranya mudah. Kita kembali ke settingan tadi, kita ke general, kalian lihat sini general, dan di bagian output kalian pilih sini automatically record when streaming. Jadi dia akan secara otomatis merecord ketika kita memencet tombol streaming. Oke, jadi kalian centang aja di sini ya, centang, kita apply dan oke. Nah, kita akan coba ya guys. Jadi kita start streaming. Nah, ini dia. Ini sudah sekaligus ya, ketika kita start streaming, recordingnya juga udah sekaligus. Dan ini sudah mulai. Nih udah logo hijau. Ini hijaunya ini menandakan bahwa streaming kita aman. Kita lihat. Nah, di Facebook ini sudah ya. Di Facebook udah. Ini gambarnya jelek kayak gini. Ini karena gua pakai kamera ya. Gua pakai kamera handphone dan pakai kamera depan pula. Jadi gua juga nggak atur settingannya. Tadi gua coba pakai kamera mirrorless M50, hasilnya mantap. Kalian boleh lihat videonya sebelumnya ya. Ini di Facebook sudah, dan di YouTube ini sementara. Oke, sebentar. Bentar guys. Nah, ini di YouTube pun juga sudah guys. Ini di YouTube sudah. Kalian boleh lihat ini. Ini sebenarnya sudah, kita tinggal live streaming kalau di YouTube pencet sub, dan di Facebook kita tinggal pencet aja siarkan langsung atau live streaming sub. Jadi kurang lebih seperti ini sih video yang dapat gue bagikan. Ini kan caranya bisa dibilang ini bukan resmi untuk live streaming, tapi kita bisa akali kan kayak gini. Contohnya udah bisa
Kalian boleh lihat hasilnya, gue live streaming 30 menit. Di video sebelumnya dari ini kalian boleh lihat itu. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Pertanyaan, kritik, request dan lain sebagainya komen saja di bawah. Dan jangan lupa bagikan juga video ini, subscribe juga channel ini. Nanti juga gua rencananya hari Minggu, kalian tetap terus standby ya. Hari Minggu kurang lebih jam 7 malam atau jam 8 malam gua akan live streaming, gua akan bikin Q&A seputaran live streaming. Dan ya jika ada hal yang lain juga yang mau ditanyakan boleh. Jadi tetap terus stay tune di akun YouTube gua. Oke, sekian dari gua Valentino Tiraya pamit undur. Semoga kalian tetap sehat semua dan God bless you.